Siji loro telu. Siji loro telu. Sejarah Nabi Muhammad SAW dari lahir hingga wafat sang Rasul. Satu, pendahuluan Nabi Muhammad SAW, sosok yang menjadi teladan bagi seluruh umat Islam, menjalani kehidupan yang penuh dengan pelajaran berharga. Kisah hidupnya yang penuh dengan kebijaksanaan, ketabahan, dan kesabaran, memberikan contoh abadi bagi setiap muslim. Sejak kelahirannya hingga wafatnya, pelajaran hidup Muhammad SAW menyimpan banyak hikmah yang patut kita teladani. Dua, kelahirannya Nabi Muhammad SAW pada Senin 12 Rabiul Awal di tahun 571 Masehi yang dikenal sebagai tahun gajah. Saat tahun ini diabadikan dalam sejarah karena pasukan gajah pemimpin Abraham yang hendak menyerang Ka'bah dihancurkan oleh burung ababil, sebagai disebutkan dalam surat Al-Fil. Beliau lahir dari pasangan Abdul dan Aminah, namun sayangnya ayahnya meninggal dunia sebelum beliau dilahirkan. Muhammad SAW dibesarkan oleh kakeknya Abdul Muthalib dan kemudian diasuh oleh Aminah Sayyidah, orang wanita yang ikhlasnya Allah kurniakan limpahnya susu saat menyusui anak kecil. Semasa kecil Nabi Muhammad SAW tumbuh sebagai anak yatim. Meskipun kehilangan ayah dan di usia 6 tahun ibunya meninggal, beliau tetap berada dalam asuhan kakeknya. Saat kakeknya wafat, paman Abdul Thalib mengambil alih tanggung jawab merawat meskipun tubuh dalam keterbatasan. Nabi menuju sikap yang mulia sejak kecil, dikenal dengan kecerdasan serta kejujurannya. Ketika remaja, Nabi Muhammad SAW menjaga dirinya dari perbuatan buruk yang umum terjadi di kalangan anak muda zaman sekarang. Zamannya ada sebuah kisah di mana beliau 2 kali mencoba menghindari pernikahan di masa jahiliyah, namun Allah SWT menutupi pendengarannya sehingga beliau tertidur hingga pagi dan terhindar dari keburukan. 3, menikahi Nabi Muhammad SAW Khadijah pada usia 25 tahun. Nabi Muhammad SAW mulai berdagang bersama orang wanita kaya raya bernama Khadijah yang terkesan dengan jujur dan integritas. Muhammad akhirnya melamar beliau melalui sahabatnya Nafisa bin Mumayyah. Pernikahan mereka menjadi simbol kebahagiaan dan cinta yang tulus. Dengan Khadijah mendukung perjuangan dakwah Nabi hingga akhir hayatnya. Pada usia 40, saat Nabi Muhammad SAW sedang beribadah di Gus Hira, beliau menerima wahyu pertama dari Allah SWT melalui malaikat Jibril. Pada ayat pertama yang diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1-4 yang memulai peran beliau sebagai Rasul terakhir. Peristiwa ini menjadi titik awal dakwah Islam yang kemudian disebarluaskan secara perlahan di kalangan keluarga terdekat. Setelah menerima wahyu, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah secara terang-terangan meskipun mendapatkan dukungan dari sebagai kecil keluarga dan sahabat. Dakwah beliau mendapatkan tentang besar dari kaum Quraisy. Mereka menentang ajaran Islam karena khawatir hal tersebut akan merusak agama nenek moyang yang menyembah berhala. Abdul Jahal dan Abdul Lahab, 2 tokoh termasuk yang paling vokal menantang Nabi. Bahkan mereka tidak segan-segannya menyebar
fitnah dan melakukan kekerasan terhadap Nabi dan para pengikutnya. Karena tertekan yang semakin besar di Mekah, Nabi Muhammad SAW, para pengikutnya akhirnya melakukan hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Di sana Nabi diterima dengan baik dan mulia, membangun masyarakat Islam yang kuat. Pada tahun kedua Hijriah, perintahan zakat dan fitrah mulai disampaikan kepada umat Islam sebagai bagaimana dari ajaran untuk berbagi dan membantu sesama. Mukjizat Nabi Muhammad SAW. Allah SWT memberikan mukjizat luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW yang tidak hanya menunjukkan kebesaran Allah tetapi juga mendukung kebenaran ajaran Islam. Selain itu, mukjizat yang paling terkenal adalah peristiwa pembelahan bulan yang terjadi ketika kaum Quraisy menantang Nabi untuk menunjukkan bukti kenabiannya. Selain itu, mukjizat lain seperti air yang mengalir dari jari-jari Muhammad Nabi dan makanan yang melimpah meski jumlahnya sedikit semakin berkuat keimanan para pengikutnya. Wafat Nabi Muhammad SAW pada bulan Safar tahun 11 Hijriah. Nabi Muhammad SAW mulai jatuh sakit. Beliau menderita demam tinggi selama beberapa hari hingga akhirnya berpulang ke Rasulullah pada usia 63 tahun. Diperkuat istrinya Aisyah, Rasul wafat pada Senin 12 Rabiul Awal, hari yang sama dengan kelahirannya. Kewafatan belum merupakan duka yang mendalam bagi seluruh umat Islam, namun ajaran yang teladan terus hidup hingga kini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.